Rio de Janeiro adalah salah satu kota paling terkenal di Brasil. Bahkan, banyak yang masih mengira bahwa Rio de Janeiro adalah ibu kota Brasil. Saat ini, Rio de Janeiro adalah ibu kota negara bagian Rio de Janeiro dan merupakan kota terpadat kedua di Brasil setelah São Paulo. Kota ini juga merupakan ikon menarik dari Brasil, dikenal sebagai salah satu pusat kota terindah di dunia. Rio de Janeiro terkenal karena keindahan pantainya, puncak bukit, dan perbukitannya. Kota ini juga adalah salah satu destinasi paling banyak dikunjungi di belahan bumi selatan. Selain pemandangan alam yang menawan, kota ini terkenal akan arsitektur, budaya, penduduk, dan gaya hidupnya yang unik. Namun, tahukah kamu bahwa di balik gemerlapnya Rio de Janeiro, ada sebuah wilayah yang dikenal sebagai sarang kriminal, geng, dan pengedar narkoba, yaitu Rocinha? Rocinha sering dianggap sebagai sisi gelap dari kota Rio de Janeiro. Apakah benar demikian? Rocinha adalah salah satu dari banyak favela di Brasil, yakni permukiman padat penduduk yang muncul di sekitar kota-kota besar di negara ini. Terletak di Rio de Janeiro, Rocinha adalah favela terbesar di Brasil. Lalu, apa itu favela? Favela adalah istilah yang digunakan di Brasil untuk menggambarkan permukiman padat yang umumnya terdiri dari bangunan sederhana dan sering kali dibangun tanpa izin di wilayah perkotaan. Istilah favela pertama kali digunakan pada abad ke-19 di permukiman Providencia, yang ada di pusat Rio de Janeiro, yang dibangun oleh tentara yang pernah tinggal di bawah pohon favela di Bahia, dan tidak memiliki tempat tinggal setelah Perang Canudos. Bahkan, bintang sepak bola terkenal seperti Adriano Leite Ribeiro yang pernah bermain di Inter Milan dan timnas Brasil, tumbuh di favela dan kabarnya bergabung dengan geng Comando Vermelho. Saat ini, ada ribuan favela tersebar di seluruh Brasil. Banyak favela modern muncul pada tahun 1970-an akibat eksodus pedesaan, ketika orang-orang meninggalkan daerah pedesaan untuk mencari pekerjaan di kota. Namun, tanpa uang dan akses perumahan, mereka akhirnya mendirikan tempat tinggal sementara. Favela sering terkenal karena kepadatan penduduk yang tinggi, sanitasi yang buruk, kurangnya akses ke air bersih, layanan kesehatan, serta tingkat kriminalitas yang lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan lainnya. Meski begitu, favela adalah tempat yang hidup, dengan komunitas kuat, kegiatan sosial dan budaya yang beragam, serta inisiatif masyarakat yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup. Seperti disebutkan sebelumnya, Rocinha adalah favela terbesar di Brasil, terletak di zona selatan Rio de Janeiro antara distrik São Conrado dan Gavea. Kawasan Rocinha mencakup 143 hektar, dibangun di lereng Bukit Curam yang menghadap Rio de Janeiro dan hanya sekitar 1 kilometer dari pantai terdekat. Dengan sekitar 200.000 penduduk, Rocinha menjadi favela terpadat di Brasil. Awalnya Rocinha dibangun oleh para pekerja dari pedesaan yang datang ke Rio de Janeiro untuk mencari pekerjaan pada pertengahan abad ke-20. Karena pertumbuhan populasi yang cepat dan kurangnya perumahan layak, penduduk mulai membangun tempat tinggal mereka sendiri secara informal. Seiring waktu, favela ini terus berkembang menjadi kompleks perkotaan yang padat. Sayangnya, favela ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah yang menyebabkan kondisi kumuh dengan banyak rumah tanpa akses air bersih, sanitasi, dan listrik. Kehidupan di sana juga keras, dengan banyak penduduk yang tidak mendapatkan pendidikan memadai dan hidup dalam kondisi yang serba sulit. Selain itu, permukiman ini banyak dihuni oleh pelaku kriminal dan bahkan menjadi basis jaringan pengedar narkoba. Hal ini menimbulkan stereotip baru dan semakin memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Kurangnya perhatian dari pemerintah membuat favela menjadi target mudah bagi kelompok mafia. Pada tahun 1980-an, favela menjadi pusat perdagangan ilegal di Amerika Latin, dari narkoba, obat-obatan terlarang, hingga perdagangan senjata. Setiap hari, jutaan dolar mengalir di favela, membuat beberapa geng ilegal berkuasa di sana. Pada tahun 2008, pemerintah Brasil menerapkan kebijakan keamanan dengan mendirikan unit polisi pasukan khusus di titik rawan kekerasan. Namun, kehadiran polisi justru memicu konflik dengan geng yang sudah lama menguasai wilayah tersebut. Perang ini mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dan politik yang memperburuk kondisi favela. Pemerintah Brasil sendiri telah berupaya meningkatkan kondisi di favela, termasuk Rocinha, melalui program pembangunan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan.
Selain itu, banyak organisasi non-pemerintah dan sukarelawan yang bekerja di Rocinha untuk memberikan bantuan dan dukungan bagi penduduk. Namun, bagi para penggemar sepak bola Brasil, favela bukan sekadar sarang kriminal atau narkoba. Di dunia sepak bola, favela dianggap sebagai akademi tak resmi, seperti La Masia. Banyak bintang sepak bola dunia yang lahir dari favela, seperti Anthony, Rafinha, Gabriel Jesus, Firmino, Zico, Ronaldo, Romario, dan Ronaldinho. Mereka lahir di lingkungan yang jauh dari layak, tapi dengan semangat, kerja keras, dan sikap pantang menyerah, mereka mampu bangkit menjadi bintang dunia dan mengharumkan nama Brasil. Saat ini, hampir semua rumah di Rocinha terbuat dari beton dan bata. Beberapa bahkan memiliki 3 hingga 4 lantai, dengan pipa ledeng dan listrik. Rocinha memiliki infrastruktur yang lebih berkembang dibandingkan favela lainnya, dengan berbagai bisnis seperti bank, apotek, dan jalur bus. Meski demikian, banyak yang masih menyebut Rocinha sebagai favela. Rocinha kini juga menjadi salah satu favela terbesar dan paling berkembang di Brasil, dengan aktivitas pariwisata seperti hostel, klub malam, dan tur berpemandu. Pada 2017, sekitar 150 hingga 600 wisatawan mengunjungi daerah ini setiap hari, meskipun ada peringatan keselamatan dari pemerintah dan polisi. Rocinha mencerminkan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi favela di Brasil. Meski penuh kesulitan, Rocinha adalah tempat komunitas yang kuat, dan ada harapan bahwa bantuan dari pemerintah dan organisasi swadaya bisa meningkatkan kehidupan warga di sana. Bagaimana pendapat kalian tentang Rio de Janeiro? Berikan komentar kalian di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami bisa terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.